Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Mona Divya Haura dengan NIM 25111212035. Aku berasal dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan ke teman-teman semua bagaimana peran Sarjana Kesehatan Masyarakat atau biasa disingkat dengan SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi, serta bagaimana kontribusi saya sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat ke depannya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai pentingnya peran kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Kekurangan gizi menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar yang ada di Indonesia. Akhir-akhir ini pun kita juga masih sering menemukan kasus stunting, anemia pada remaja putri dan ibu hamil, kurang energi kronis, serta kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, kalsium, vitamin A. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan saat ini, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan fisik, kecerdasan, produktivitas, bahkan generasi masa depan. Karena dampaknya yang begitu luas, masalah gizi tidak bisa ditangani hanya oleh tenaga kesehatan medis saja. Dibutuhkan peran tenaga kesehatan masyarakat yang mampu melakukan pencegahan dari hulu, dimulai dari edukasi, surveillance, hingga intervensi, sesuai dengan fungsi dari kesehatan masyarakat sendiri, yaitu promotif and preventif. Peran dari sarjana kesehatan masyarakat sendiri dalam pencegahan kekurangan gizi. Yang pertama, SKM sebagai sarjana kesehatan masyarakat, kami dapat melakukan edukasi dan promosi kesehatan, yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini bisa mencakup dengan mengajarkan bagaimana pola makan yang sehat, gizi seimbang, MPASI yang benar untuk balita, lalu pencegahan anemia melalui konsumsi tablet zat besi, serta bagaimana cara gaya hidup yang sehat. Edukasi berbasis komunitas ini penting karena ada perubahan perilaku yang merupakan kunci untuk memperbaiki status gizi kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua, sarjana kesehatan masyarakat bisa berperan dalam melakukan surveillance atau pemantauan status gizi, seperti pengukuran antropometri yang terdiri dari pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas. Surveillance ini menjadi dasar untuk mengetahui apakah ada masalah gizi di suatu wilayah dan bagaimana tren kejadiannya. Data ini kemudian digunakan untuk merancang intervensi yang tepat. Lalu yang ketiga, dalam bidang manajemen program, sarjana kesehatan masyarakat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program gizi seperti pemberian makanan tambahan, fortifikasi pangan, suplementasi tablet tambah darah, serta program pencegahan stunting. Sarjana kesehatan masyarakatlah yang memastikan program berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Lalu yang keempat, selain melakukan evaluasi program-program kesehatan yang ada di gizi, sarjana kesehatan masyarakat juga melakukan advokasi dengan berbagai pihak seperti puskesmas, sekolah, pemerintah desa, kadar posyandu, dan organisasi yang ada di masyarakat. Kerjasama ini penting untuk memperkuat keberhasilan program gizi yang sudah dibuat atau dirancang oleh sarjana kesehatan masyarakat. Tanpa dukungan dari lintas sektor, program kesehatan seringkali tidak bisa berjalan dengan maksimal. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat berperan penting dalam memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya sendiri. Sarjana kesehatan masyarakat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kelas atau program seperti kelas ibu hamil, kelas remaja putri, edukasi gizi keluarga, serta bagaimana kegiatan komunitas lainnya yang dapat menunjang kesehatan masyarakat. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Lalu, kontribusi saya sebagai calon kesehatan masyarakat. Yang pertama, saya memiliki keinginan untuk ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan kekurangan gizi yang terjadi di masyarakat. Saat ini, saya dapat belajar dalam kegiatan edukasi gizi, mengikuti kegiatan yang ada di posyandu, membantu proses pengumpulan data gizi, atau terlibat dalam kampanye kesehatan yang bisa dilakukan melalui media sosial. Di masa depan sendiri, saya sangat ingin berperan langsung dalam mengembangkan program-program gizi berbasis data dan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Saya sendiri juga berharap untuk bisa menjadi tenaga kesehatan masyarakat yang mampu memberikan edukasi dengan cara yang menarik, mudah dipahami, dan berdampak.
Tujuannya agar masyarakat tidak semata-mata terpaksa untuk menerima informasi-informasi tentang gizi. Saya percaya bahwa peran kecil yang bisa kita lakukan bisa membawa perubahan besar jika dilakukan dengan secara konsisten. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.